Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam K3, bekerja dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Safety first, work smart. Perkenalkan, saya Santi Rosinawati yang akan memberikan informasi seputar K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja pada area konstruksi pembangunan di wilayah Universitas 11 April. Bisa dilihat bahwa kita sedang berada di area pembangunan dan terlihat banyak pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya. Nah, hari ini kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana K3 menjadi pondasi penting di setiap tahap pembangunan. Mari kita simak. Wabarakatuh. Bapak mohon maaf ya, mohon minta izin buat waktunya. Mungkin perkenalkan, kami dari Universitas 11 April. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan, khususnya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, mungkin di sini kami akan sharing mengenai K3 gitu. Dari bapak-bapak, ada yang tahu gak istilah dari K3? Ada yang pernah dengar ya. Bapak sebelumnya apa sih K3 itu? Belum ya mungkin ya. Nah, mungkin gambaran kecilnya mungkin K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja gitu, yang mungkin upaya untuk menciptakan lingkungan kerja itu secara aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja gitu. Mungkin Bapak gambaran kecilnya. Mungkin selanjutnya ada tujuan K3 khususnya di bidang konstruksi ya, yang sedang bapak-bapak jalani itu ada kayak untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, kayak misal contohnya mungkin kayak mencegah kecelakaan kerja itu kayak misalkan ada paku-paku yang berserakan gitu. Nah, kan itu potensi kecelakaan kerja ya kalau misalkan kita keinjak atau gimana gitu. Nah, yang kedua ada mencegah penyakit akibat kerja. Nah, dari yang tadi dijelaskan, untuk potensi paku yang terkena kaki kan itu bisa menimbulkan penyakit ya Pak gitu. Apalagi kalau pakunya itu berkarat gitu, bisa infeksi gitu. Bapak-bapak mau nanya nih, misal selama kerja di sini apa aja kecelakaan yang mungkin terjadi gitu Pak? Ya paling injak Pak. Injak paku. Kalau jatuh jarang. Oh, jarang. Tapi selama pengerjaan ini dari awal sampai akhir pernah ada kecelakaan? Ya paling kecelakaan kalau paling kesleo. Kecelakaan kecil. Kecelakaan ringan. Kalau kecelakaan fatal belum. Buat penanganan ketika kecelakaannya mungkin bapak-bapak sudah tahu ya Pak. Kayak tadi kalau kesleo di penanganannya harus seperti apa. Terus, nah di sini kita ada tips bekerja agar aman. Yang pertama itu mulai kerja dalam kondisi sehat dan fit. Juga bapak-bapak suka ngecek alat dan bahan yang digunakan nggak Pak? Kayak alat-alat seperti palu itu masih layak digunakan atau? Nah Pak, kalau misal amit-amit ya ada terjadi kecelakaan gitu, insiden yang lumayan berat gitu ya, di sini ada langkah-langkahnya. Kayak yang pertama, segera beri pertolongan pertama, dilarikan ke puskesmas terdekat. Mungkin sedikit tambahan ya, dari aturan K3 wajib bekerja itu, mungkin bapak-bapak juga udah tahu mungkin ya. Yang pertama itu aturan wajibnya itu harus menggunakan alat pelindung diri ya, yang pertama. Lalu mengikuti prosedur ya, keselamatan. Lalu ada juga laporan bila terjadi bahaya di tempat kerja, dan juga jaga kebersihan dan dilarang masuk di tempat area yang terlarang gitu. Mungkin itu aturan wajib standar K3-nya itu. Ada yang aturan yang dikasih Bapak sama Ya ada kayak misalnya aturan yang pertama itu kan masalah konstruksi ya. Itu yang pertama kalau bangunan ya. Yang kedua masalah pengaturan yang kerja, terus
absensasi, masalah absen, terus keuangan, yang terakhir keselamatan. Sekian ya untuk sharing dari kita Pak. Ya, semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan diterapkan juga gitu. Nah, itu dia informasi seputar K3 di area konstruksi. Gimana nih menurut teman-teman? Ternyata keselamatan kerja itu bukan ribet tetapi penting banget kan? Dari helm yang kita kenakan hingga prosedur kerja yang kita taati, semua itu bukan sekedar formalitas. Itulah bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri, rekan kerja, dan keluarga yang menanti di rumah. Ingat ya Sobat K3, alat pelindung diri itu bukan aksesoris tapi penyelamat nyawa. Cukup sekian informasi seputar K3 yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.